Sekarang kita akan mengecek hasil karakteristik dioda yang kemarin sudah kalian buat ya. Sudah saya bagikan kemarin ininya. Nah, semua akan saya cek ya, beberapa saja. Ini karakteristik bipolar ya. Nah ini ya, untuk membuat karakteristik ini grafiknya kayak gini nanti kira-kira ya. Cuma kita 4 teman ya. 10, 20, 30, 40 itu ya. Untuk atasnya. Nah, seperti itu yang dibuat dari data ini nanti. PBB diatur supaya dapat IB-nya 10 mikro. Pada saat VCC-nya 0 dulu ya. Jadi PBB diatur ini VCC 0 dulu. Ini 10 mikro IB-nya. Nanti berapa IC? Kemudian VCE juga dicatat untuk tabel yang kedua nanti, tapi tidak semua. Ya, VCE-nya hanya untuk nilai VCE pada saat VCC-nya 5 saja, yang lain usaha gitu ya. Pada saat 5 nanti berapa? Kalau enggak 2 kali hitung kita nanti. Ya, 2 kali kerja. Jadi untuk 5 volt ini berapa? Paling nanti hitungan tambahnya yang 0 ya. Kita kan hanya 10, 20, 30, 40, 50 ya. Ya 0 kan ada tadi yang 0, 0, 5 nanti berapa sekali ukur. Jadi nanti pada saat 5 volt dicatat IC sama VCE-nya 10. Nanti udah ubah jadi 20 nanti pada saat 5 juga dicatat, yang lainnya nggak usah ya. Yang lainnya hanya ini kan hanya arus IC saja. Nah, untuk umpamanya mulai 10 dan kita hitung ya seperti kemarin saya bilangkan ininya VBB-nya ditaruh dulu sekitar untuk 10 volt ya, berarti dia sebentar, mana dia sebentar. Nah, ini ya, itu 10 volt umpamanya, itu 10 mikro ya. 10 mikro. Nah, dapat di sini kan ini 10 mikro, RB-nya 200 ya. PBE-nya kira-kira kita taruh 0,7. Ini yang kita turun naikkan nanti PBB-nya. Dapatnya kira-kira 10 mikro dikali 200 tambah 2,7. Nanti kalau dia lebih dari 10 kurangi dikit. Kalau kurang dari 10 mikro ya tambah dikit gitu ya. Pada saat 0, kemudian VCC-nya 0, kemudian naikin lagi VCC-nya. Nanti pada saat VCC berubah ini IB ini juga bisa berubah sedikit ya. Nah, sesuaikan ininya. Kalau kurang ya tambah dikit, turun lebih kurangin dikit gitu ya. Makanya ini udah dekat dia nih ya, udah dekat 10. Untuk 20 juga gitu nanti nih. Nah, gitu ya. 4,7. Kemudian kalau 30 ya 6,7 kira-kira ya. Kemudian 40 8,7 sampai 4 gitu ya. Nanti 50 atau VCE hanya VCE isi VCE aja ya. Berarti nanti yang dua ini tadi 0 sama 50 nanti berarti baru ukur sendiri ya. Ukur lagi sendiri. Kalau untuk dari 10 sampai 40 ini bisa kita untuk 5 voltnya nanti. Nah, 5 voltnya dihitung juga VCE-nya. Ya, VCE-nya untuk 5 volt VCC. Pada saat 10 mikro, pada saat 5 berapa isi dan VCE-nya catat. Karena untuk tabel di bawah, kalau enggak 2 kali kerja. Nah, itu kemarin kan. Nah, karakteristiknya simulasinya seperti ini. Kan? Tadi dia 2,7 awalnya ya. 2,7. Untuk ininya, ini yang 5 tadi. Nah, kita mulai dari 0 kan. Dari 0 ini 0 dulu. Nah, kalau umpamanya kamu nggak catat yang ini nggak apa-apa, berarti nanti kamu ulang lagi. Dari VCE 10 ininya 5 gitu ya. Nah, salah-salah. Nah, ini kita mulai dari 0 dulu ya. 0 berapa gitu kan. Bentar ya.
Ini kan kalau kita jalankan tadi 2,7 ini tadi ya kita taruh ya awalnya ya. Kalau 2,7 ya. Nah, saya kembalikan dulu nanti 2,7 ya. Bisa lihat tabel kalian nanti. Ya kira-kira ini ya. Saya kembalikan dulu 2,7 ya asli yang kita hitung ya. Perkiraan yang kita hitung. Ini nilai perkiraan karena VCE itu enggak pasti. Dia antara 0,6 sampai 0,7 ya. Nah, itu 0,7 biar aman. Nah, kalau dia lebih, ya kita kurang. Ini kan lebih ya, dikit ya. Lebih sedikit ya, kita kurangi ininya. Nah, gitu ya. Sampai supaya ya apa namanya, IB-nya pas 10 mikro. Ya. Nih, saya taruh 0,55. Nah, ada pas udah 10 volt ya. Baru dicatat. Ini dianggap aja 0 ininya ya. Untuk kan kita mulai dari grafiknya 0. 0 PCE-nya 0. Ya memang minus ya karena ini ada tegangan ini kan di sini. Karena ini harusnya 0 di sini. Kalau kecuali ada E ya, RE di sini. Kan PCC kan loop di sini kan adalah PCC dikurang IC, RC dikurang PCE. Ya kan? Yang PCE-nya nih sangat kecil juga ya karena dia isinya apa? Isinya beta dikali ini kan, IB namanya. IB-nya kan ada. Ya. Ini betanya isi RC-nya dapat. Makanya ini ada kecil. Nah, nanti 0 aja dianggap. Baru diubah sesuai tabel 1 volt. Lanjut ya. Nanti kalau ini berubah baru diubah lagi ya. Kalau berubah diubah lagi ininya. Umpamanya kan udah 1 volt ya. Ininya kan kita anggap 10. Udah. Nah, ini kan turun ya. Nah, ini naikin lagi. Nah, itu ya. Naikin lagi. Pokoknya yang ininya bukan VPB-nya ya. Yang ini patokannya adalah IC-nya, IB dan IC. PCE nanti hanya nilai tertentu. Ya, hanya nilai tertentu. Sampai dia 10 lagi. Ada 10 dah. Ada bercatat. Ya. Kemudian, kalau untuk di dalam tabelnya, boleh kamu mau mikro, mau ini nggak masalah ya. Tabelnya. Tapi nanti untuk membuat grafiknya tidak boleh harus disamakan. Karena pembesarannya grafik harus sama. Kalau enggak nanti dia, nah di sini umpamanya, ini mau tulis, masih dalam mikro, boleh. Nanti baru milih, nggak masalah. Tapi nanti untuk buat grafiknya harus disamakan. Sama-sama milih atau sama-sama mikro. Ya, ininya. Karena grafiknya nanti dia kan ininya VCE, ini IC kan, IC versus VCE. Nah, ini ya, ini kan VCE, ke atasnya adalah IC. Nah, ini pada saat 10 gambar ini nih dari sini nih, dari 0 sampai ini pada saat harus basisnya 10. Jadi isinya akan berubah dari 0 terus ini naik terus sini agak datar. Jadi dia ada miring juga dikit nih ya. Karena walaupun dia sudah di era aktif, tapi dia ada kemiringan sedikit. Tidak datarnya. Nah, ini yang kita buat nanti untuk tabelnya. Menunggu kemarin ya, sudah saya suruh seperti itu. Sekarang saya ingin cek hasil yang dibuat. Tolong di-share. Nanti beberapa ini nanti baru saya kontrol ya. Tidak semua. Coba siapa yang udah membuat tabel karakteristik aja sama untuk garis depannya ya. Saya udah, Pak. Coba ditampilkan. Coba. Tabelnya aja dulu ya, Word-nya ya. Itu baru kita Ya, lihat Pak. hasilnya. Yang ini 0 Pak sebenarnya, Pak. Ya, Jadi saya tulis aja minus. Mulai ya. Coba besarin dikit ininya Pak. Zoom-nya Word-nya biar. Zoom Word-nya dibesarin dikit. Saya juga udah, Pak. Coba dibesarin dikit zoom-nya. Word-nya ya. Supaya lebih kelihatan. Nah, ya ini jadi milih semua ya. Bagus 0,0. Ini yang 0 itu 0,08 mili. Benar itu. Bukannya minus tadi dia. Ya minus itu jadi 0 aja. Iya, Pak. Yang ini 0 sebenarnya kan. 0 aja, yang 0 itu ya, 0 aja. Iya. Iya. Yang untuk VCC-nya 0 aja. Iya. Kalau minus dia kan ke bawah nanti ya. Kuadran itu dia. Kuadran ke bawah nanti.
Ini kan 4 kuadran tuh. Kan plus-plus. Kalau yang kirinya VCE-nya minus, IC-nya plus. Kalau yang di bawah, IC-nya minus tuh. Nah, nanti di bawah kan. Di bawah ininya apa namanya IC-nya kan. Dan baru dia kita mulai anggap aja 0, itu mulai dari 0 ya. Iya. Ini IB-nya sudah dibuat tetap ya 10 ya kalau dia berubah ya. Sudah dibuat iya Pak, standby di 10 Pak. Kemudian 1,8. Ininya 3. Coba tabel yang di bawah. Tabel yang di bawah. Ya ini tadi kan. Pada saat 0 ini 0. Ya, nih pada IB-nya 0 pasti VCE-nya maksimal ya, sama dengan VCC. Jika ada arus dia baru nanti kemudian makin besar IC berarti VCE akan makin turun. Jangan ya, itu kerjanya ya, karena IC VCE ya, ini kita kerja. Nanti kita kerja pada saat IB-nya 0, berarti dia 0 dengan 5 volt, berarti dia jenuh ya. IC-nya 0, cut off. IC-nya 0, dia VCE-nya 5 volt. Ya, cut off itu. Kemudian ini baru ada di garis kerja garis. Karena IC ada, VCE ada. Ini yang di bawah 0 ini, berarti dia V-nya ada 0, berarti dia mendekati apa namanya arus maksimal. Arus maksimalnya kan kalau ininya 5 volt ya, sebentar ininya 5 volt ya. Saya lihat gambar saya dulu ya sebentar. Jadi jika ininya 2 kilo ya, 5 dibagi 2, 2,5 benar ya, 2,5. Maksimalnya ya arus. Ini kan pada saat yang 0 ini kan hampir 2, semua nih kan, 0, VCE-nya 0, nih, berarti kan mendekati 2,5 semua kan? Karena kalau idealnya kan dia 2,5 mili pada saat VCE-nya mendekati 0. Kalau VCE-nya benar-benar 0, dia baru 2,5 mili. Ya, cukup Iqbal ya. Tutup dulu Iqbal, saya tandain dulu ya. Ya, Pak. Bentar, Iqbal. Nah, sekarang siapa? Yang sudah. Tadi si Faris katanya sudah. Coba Faris kalau sudah. Siap. Tunggu Pak. Nah, coba bisa. Gedein dikit Faris. Zoom-nya, Word-nya. Ini sudah dalam mili ya. Nah ya, kalau dalam mili seperti si apa tadi, Iqbal ya, nggak perlu ditulis ya, milinya dalam ininya ya, karena itu besar dalam mili ya. Sehingga nanti apa Faris disamakan ya, 2 angka di belakang koma ya. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, supaya nanti ininya, ini pasti beda nih 1,2 dengan 1,3 itu ada yang beda itu. Oh iya benar Pak. 2 angka belakang koma ya, di pembulatan 2 angka belakang koma ya. Oh dibulatin Pak, iya Pak. Angka belakang koma, biar sama. Bentar dulu. Bentar, atas sedikit.
Coba turun ke bawah kamu. Coba terus ke bawah. Nah, coba lihat karakteristik kamu ini. Ke bawah gambarnya coba. Grafikmu coba lihat. Kamu udah buatkan grafiknya kan bisa pakai Excel ya. Coba turunin sedikit. Iya, Font. ya. Fontnya turun dikit. Ini udah benar ya? Benar ya. Nah, ini kan ada 4 ya. ID-nya itu yang 10, yang 10 sampai 40 ya. Iya, Pak. Yang ke kanannya adalah VCE, ke atasnya ada IC ya. Jadi IC ini udah salah kamu grafik kamu. Ini IC dengan VCE. Jadi garis ke atasnya sumbu Y-nya atas adalah IC, ke kanannya VCE, bukan perbandingan IC dengan VCE. Ini saran profesi kamu ya. Oh, iya, Pak. Baik. Kalau VCE udah benar tuh. Torino itu ya VCE-nya ke IC-nya ke atas yang kamu hitung tadi. Baru VCE, tapi ada 4 grafik. Karena kita 10 pada saat IB 10 mikro, 20 mikro, 30 mikro, yang lain juga itu ya, 20, 40 mikro itu ya. Jadi bukan salah, Bu. Ini kamu grafik atasnya nggak jelas nih apa ke 0 sampai 16 apa. Itu VCE kan, VCC kan? VCC-nya. Jadi harus IC, ya. Atasnya IC, ke kanannya VCE-nya. Ini kebalik ini ya, ke kanan kamu yang mendatar yang kamu yang isinya kan. Yang ke kanannya yang 1 2 3 0 0 1 2 3 itu ya, ke kanan garis horizontal. Yang vertikal itu adalah IC. Lihat tabel. Modul ya. Coba ke bawah yang ininya. Yang tabel satu lagi. Benar, Pak. Bawah ya. Salah. Yang itu titik kerjanya ya antara VCE dan arus IC. Kerja itu kan koordinat. Ke depan kita baru yang penguatnya ya, penguat tanpa SWAM dan SWAM. Mana itu ya? Yang satu lagi yang tabel di bawahnya. Tadi kan baru karakteristik itunya ya, ini titik yang untuk menghitung garis beban ya. Jadi antara pada saat IB sekian mikro, arus IC-nya berapa, arus VCE-nya berapa, yang 0, kemudian yang 10 tadi kan. Ini yang nanti di grafik kan kita ambil yang 10, 20, 30, 40 ya. Mana tabelnya? Tabel di bawah. Tabel pengukuran untuk itu ya. Garis beban. Ya, 252 garis beban ya. Terus ke bawah, iya nih ke bawahnya. Nih, kok bentuk gelombang? Belum. Coba lihat aslinya kamu, aslinya modul kamu. Kamu udah salah ini kan. Modul aslinya. Modul aslinya ini share. Garis beban ya. Tadi kan baru karakteristik ya. Gambar karakteristik. 251 karakteristik transistor. 252 garis itu garis beban. Baru nanti 253 bentuk gelombang output kan. Nah, itu. 252 dulu.
Ada nggak? Faris, ada nggak? Tolong dijawab. Jangan orang menunggu. Ada nggak? Tabelnya belum dibuat, Pak. Udah, berarti nggak ada. Memang ngomong gitu. Iya, Belum, Pak. belum. Nggak usah orang menunggu yang nggak ada. Iya, Pak. Ke-mute, Pak. Nah, itu tadi udah hilang. Nah, nanti minggu depan, ini lagi ya. Nah, saya lihat ininya ya. Minggu depan bentuk gelombangnya, kalau bentuk gelombang berarti kita ada osiloskop ya. Karena bentuk gelombang osiloskop. Ada pakai osiloskop. Nah, tabel ini yang berikut. Jadi kita hanya bentuk gelombang nanti output ini gimana dia pada saat tidak cacat ya. Berapa nanti inputnya diatur. Jadi gelombang sinus, outputnya juga sinus tapi udah dikuatkan ya. Nah, gambar berapa nih? 24 sama nanti satu lagi 5 ya. Sama. Ini cuman yang 25 ini ada kekurangannya nih ya. 25 ini ada RE di sini ya. Ininya. Saya tampilkan ini ya, saya apa namanya sebentar. Kalau itu dia nanti kalau tanpa swam dia jadi ditambahkan di sininya ya. Saya tampilkan yang terakhir ya. Kalau ini udah sama benar tanpa RE ya. Ini yang keduanya ini dengan RE-nya. Swam. Sebentar ini ya salah tampilin saya. Sebentar saya tampil, saya cari. Ini ya sebentar ya. Jadi berarti dia yang satu lagi dengan RE. Pak, mau tanya, Pak. Sebentar saya ini dulu. Tampilkan dulu. Bentar ya, saya ini dulu. Bentar ya, saya ini dulu. Ini yang belum saya ubah kayak tadi. Ya, sebentar saya lihat dulu. Ah, yang ini dia nih. Nah, ini salah tadi nih, sebentar. Yang lama nih. Sebentar ya. Jadi yang kedua, si Ulul dah. Belum, Pak. Nah, ini yang kedua ininya ada RE ya, ini sininya. Yang satu tadi kan tanpa RE. Ini kalau di simulasi ini masih bisa nih nggak cacat. Karena VN-nya bisa kita kecilin, mili dalam mikro ya, sehingga dia nggak cacat. Tetapi kalau dalam prakteknya di lab ini tidak bisa kita sekecil simulasi VN-nya, sehingga jika kita kecilkan lagi dia jadi nol dia. Kita putar kan dia pakai tangan itu putar, jadi nol. Kalau dinaikin dia agak besar, jadi outputnya cacat. Makanya dibuat pakai tahanan swab. Sehingga nanti penguatannya berkurang, sehingga output yang cukup besar tadi dari sinyal generator yang aslinya ya cukup besar, sehingga ini tidak cacat. Nah itu dua itu nanti. Ya. Apa tadi si Iqbal yang perlu ditanya? Itu kan tadi di keterangan tabelnya pakai transistor yang 2N3904 ya, Pak? Untuk simulasinya. Di saya masa nggak ada, Pak? Ada 2N3903. Yang 04 tuh bulat, Pak. Ada bulatnya nih. Gimana coba tampilkan. Nah, dari versi sebelumnya itu udah ada. Ada, Pak. Ini itu. Mana coba transistor PNP kamu tuh diklik dulu. Transistor sebelah kirinya. Bukan. Nah ya, itunya diklik.
Diklik, kamu hapus dulu di atasnya. Di atasnya dihapus dulu. Hapusnya semua dulu. Ini di Coba ke bawah kamu. 2N, yang 3 ya. Tuh, 34 baru kan. Nih, Pak. Itu 3904. Bulat, Pak. Apa? Enggak? Iya, emang Oh, itu bulat itu. Emang begitu itunya. Saya Itu pikir yang simbolnya sama aja. kayak gini. Bukan. Itu Berarti simbol nggak gambar apa-apa ya, doang. Pak? Ah, Tetap iya, pakai yang benar. ini ya? Itu yang benar. Oke, Pak. Ya. Bulat itu hanya ada yang simbolkan orang itu transistornya dibulatin gitu ya. Ada yang langsung seperti tadi. Benar itu 3904. Berbeda karakteristiknya. Oke, Pak. Itunya berbeda. Ya. Jadi yang jangan simbol ini di ini ya, tetap dia apa tuh bulat nggak apa-apa. Ada yang emang ada transistor memang dibulatin seperti itu gitu ya. Ada masalah itu. Ya. Nggak masalah ya. Tetap sama ya, Pak? Sama, yang penting kodenya. Kodenya. Kodenya itu menunjukkan isinya ya. Nah, ya. Nggak masalah. Ini pokoknya bulat seperti ini nggak apa-apa. Ini hanya simbol aja kan. Yang penting dia. Ya kan juga nggak apa-apa ya. Tampilkannya nggak masalah ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Sama kan 23904 nih. Ya, nggak apa-apa ya. Itunya tanpa bulat sama. Yang penting ini keluar nih, karena dia NPN itu panahnya keluar ya. Karena arusnya ke emitter. Kalau PNP dia ke basis. Dari emitter ke basis. Jadi ya. Karena dia tegangannya negatif. Ya. Nanti ini yang berikutnya RE. Baru ini lihat ini doang. Dibuat ini. Kalau disimulasi, nah ini masih bisa kita kecilkan ya. Karena apa ini ya? Ini kan yang tanpa swam ya. Ini bisa kecilkan. Ini kan? Ini mikro nih. Ini kalau di dalam ini sebenarnya yang kita putar itu nggak dapat. Udah nol dia. Jadi kalau nol ya, ininya pasti nol dong. Nol dikuatkan, maka ini bisa. Tapi dalam prakteknya itu ini sampai mili cuman. Kalau di dalam mili dia, nah itunya tuh apa namanya? Kalau sudah mili, itunya tuh udah nol ke bawahnya, ke bawah mili. Udah berubah nol dia. Bawahnya, ya kan? Ini masih bisa. Ya kan? Nah, kalau di praktek ini nggak bisa kita kecilkan lagi ininya nih, amplitudonya. Kalau kita kecilkan, nol dia. Jadi ada minimal ininya ya. Dia tidak linear. Kalau ini kan dalam mikro masih, ya kan? Dalam mikro nano masih ada. Ini udah kalau jalan ukuran nggak keukur, ukur yang real ya, itu nggak keukur dia. Sehingga kita outputnya ini nanti akan cacat dia gitu loh. Inputnya itu dulu mikronya. Ya karena ini terlalu besar ya kan. Nah, ini masih nggak cacat. Tapi kalau dalam praktek ini nggak dapat. Kalau rangkaian tanpa swing itu nggak dapat sinyal tanpa cacat. Karena ininya nggak bisa lagi diturunkan. Diturunkan langsung jadi nol. Jadi kita kan harus ada sinyal input. Sinyal inputnya langsung besar, dia juga besar ya. Sehingga dia akan cacat. Ininya lebih dari 10 ini ya. Untuk mili ini udah susah kita dapatnya. Sehingga outputnya cacat. Nah itu nggak boleh, makanya kita buat yang swam. Kalau ini masih bisa nih. Walaupun udah mulai nih ya. Ini 15 mili ya. 15 mili. Makanya ditambahkan tahanan swam di sini. Nah ini dia percobaan yang ketiga ya, berarti gambar 24. Totalnya ini dibuat sama. Nanti jadi ya, ini 560 nih ditambahkan. Ini harusnya nanti dijadikan 500. Cuman kita ini sesuaikan di lab. Di lab nggak ada yang pas 500 ya, 560 ya. Sesuaikan di lab. Jadi ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk besok langsung itu ya, 2 langsung besok. Karena hanya butuh gelombang aja. Kalau Nggak ada, Pak. tidak Untuk hari ini cukup. Hah?
Tidak ada, Pak. Ada si Ulul, ada? Kalau nggak ada, nah, kalau masih apa yang dia yang kemarin ya, video yang kemarin saya kirimkan di Google Classroom ya, kalau masih ada. Iya, baik, Pak. Ya, kita tutup, minggu depan kita langsung yang itu ya, bentuk gelombang dari penguat tanpa swam dengan swam. Nah, kita coba inputnya, yang swam yang tanpa swam itu kita coba yang cukup besar inputnya ya, supaya dia kita lihat dia cacatnya, umpamanya dia kita taruh 1 volt, umpamanya kan. Cacat enggak, nanti hal yang sama kita taruh juga 1 volt untuk swam, nah, itu umpamanya ya. Nanti baru kita lihat ininya apa namanya outputnya dengan osiloskop gitu ya. Ini kalau kita taruh 1 volt dia udah cacat itu ya. Nah, seperti itu nanti dia. Kalau masih setengah masih bisa dalam prakteknya. Nah, kalau kita selesai, kita tutup, kemudian kita langsung besok juga ya, langsung 2. Baru minggu depan kita langsung ke op-amp. Waktu kita udah terbatas nih ya. Op-amp karena kita terlalu banyak di apa namanya di transistor dioda. Nah ya kita tutup. Baik, Pak. Alamin, selamat siang, selamat sore. Siang, Pak. Nanti ketemu lagi kita minggu depan ya. Baik. Dengan Terima kasih, Pak. Masih, Pak. dengan itu yang udah siap ya, jangan siap lagi. Baik.